Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini secara khusus gereja merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Mengapa gereja menjadikan peristiwa ini sebagai perayaan kita pada hari ini? Manakah dasarnya dari perjamuan? Dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan tadi, disampaikan apa yang terjadi pada perjamuan malam yang terakhir, yang secara khusus kita peringati pada pesta atau pada perayaan Kamis Putih. Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Dan di dalam perjamuan itu, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang kedua tadi, Yesus mengambil roti, menengadah, memberkati, lalu sesudah itu membagikannya kepada murid-murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Ketika Yesus menyerahkan itu kepada para muridnya, Yesus tidak mengatakan, "Inilah roti yang kuberikan kepada kamu." Tetapi Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang kuberikan bagi kamu." Maka terjadilah di sini perubahan. Roti telah berubah menjadi tubuh Kristus. Dan sesudah itu Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Yesus memerintahkan bahwa kalau mau mengenangkan Dia, perbuatlah apa yang Dia buat. Inilah dasar, inilah di akar dari apa yang disebut dengan perjamuan atau ekaristi yang sejak awal dilaksanakan oleh gereja sampai sekarang ini. Maka perjamuan atau ekaristi bukanlah buatan dari gereja, tetapi ekaristi diadakan oleh Yesus pertama kali, dan Dia memerintahkan bahwa kalau mau mengenangkan Dia, perbuatlah demikian. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan para murid, apa yang terjadi dengan apa yang disebut dengan gereja perdana, mereka tiap-tiap hari berkumpul, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, mereka mendengarkan pengajaran para rasul, sehingga di antara mereka ada kesatuan hati. Itulah sehati sejiwa. Perjamuanlah yang menyatukan para murid. Ekaristilah yang membuat para murid bersatu di dalam Tuhan. Maka kalau pada hari ini kita secara khusus merayakan pesta tubuh dan darah Kristus, maka tak lain kita diajak untuk menyadari, untuk memahami, untuk menghayati apa yang sedang kita ikuti ini. Itulah
perjamuan atau ekaristi. Ketika Yesus mengambil roti, menengadah ke langit, dan memecah-mecahkan dan memberkati roti itu, Yesus mengatakan kepada muridnya, inilah tubuhku. Tubuh adalah terjemahan dari kata soma. Dan soma bukan hanya berarti tubuh fisik, tetapi soma berarti seluruh diri. Maka kalau Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang kuberikan kepada kamu, itu berarti Yesus mengatakan, inilah seluruh diriku yang kuberikan untuk kamu. Hidupnya, nilai-nilainya, kepeduliannya, misinya, seluruh identitas dari diri Yesus diberikan kepada para murid, diberikan kepada gerejanya. Inilah tubuhku. Maka pemberian Yesus dengan mengatakan inilah tubuhku, itu tak lain adalah pemberian hidup. Pemberian seluruh hidup Yesus kepada kita. Dan pada saat kita menerima Yesus, tubuhnya dalam arti seluruh dirinya, itulah yang kita terima pada saat kita menuju ke depan, melakukan apa yang disebut dengan komuni. Jadi ketika kita komuni, ketika kita menyambut Tuhan, maka yang kita sambut adalah seluruh diri Yesus. Dan kita menjawab amin. Maka dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, itu berarti kita menjadikan Yesus masuk di dalam seluruh diri kita, sehingga Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Barang siapa makan tubuhku, aku di dalam dia, dan dia di dalam aku. Maka pada saat kita komuni dan menerima Kristus, maka seluruh dari kehidupan Yesus kita terima. Ajarannya, nilai-nilainya, kepeduliannya, pengorbanannya, cinta kasihnya, itulah yang disatukan dengan diri kita. Sehingga bukan lagi kita hidup di dalam diri kita, melainkan Kristus hidup di dalam diri kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka peristiwa komuni adalah peristiwa mempersatukan diri kita dengan Yesus, sehingga seluruh kehidupan kita dijiwai, dihidupi oleh Yesus Kristus. Maka kalau Kristus peduli, kita peduli. Kalau Kristus solider, kita solider. Kalau Kristus mencintai, kita mencintai. Kalau Kristus berkorban, kita berkorban. Itulah arti dari menerima Kristus tubuh Tuhan.